Apa? Masyarakat itu apa? Hah? Apa? Warga, citizen. Oke, hampir sama. Betul, itu salah satunya masyarakat itu warga. Apa lagi? Penduduk. Betul, apa lagi? Kalau tadi ngajar SMA kelas 3, SMK kelas 3, belajar pendidikan apa? Apa? Beberapa orang, hampir betul. Terus sekelompok orang, betul. Terus hampir betul apa? Kan sering dengar lembaga permasyarakatan. Kok ada lembaga permasyarakat? Ada kata masyarakat. Hidup itu harus sosial. Nah, ini ada keterkaitannya. Namanya masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati suatu tempat secara permanen. Kalau sekelompok orang pramuka di suatu tempat itu bukan masyarakat. Nah, terus di dalam masyarakat ada komunitas, komunitas kumpulan tapi jenisnya sama, komunitas komunitas sepeda yang semua jenis sepeda. Sosialisasi itu adalah menyampaikan sesuatu ke ranah publik atau ke masyarakat. Nah, kalian itu masyarakat nggak? Masyarakat namanya manusia atau orang yang menempati suatu tempat. Kalian masyarakat. Sekolah itu masyarakat, bagian dari masyarakat. Bisa dikatakan komunitas karena jenis ya. Nah, itu bagian dari masyarakat. 4 pilar. Nah, pernah dengar pilar itu apa? Iya. Pilar. Maka ada istilahnya as-sholatu imaduddin. Agama Islam pernah dengar itu kan, kalau seperti ahlinya ya Imam Masjid sholat. Sholat itu tiang agama. Jadi ibarat rumah kalau nggak ada tiangnya rubuh. Tapi kalau yang lain rubuh, dindingnya rubuh, tapi tiangnya masih, itu belum dikatakan rubuh, masih berdiri rumah itu. Cuma dindingnya rubuh. Kalau tiangnya rubuh, otomatis semuanya rubuh. Dan negara kalau 4 pilarnya ini rubuh atau hancur, jangankan 4-4-nya, satu aja hancur, bisa ambruk semua. Kemarin lihat orang Israel sama Iran kan, bisa bangunan rubuh, yang diserang itu tiang. Selagi tiangnya itu tidak kena, bangunan masih kokoh. Tapi kalau tiang salah satu kena, maka akan roboh. Nah, negara juga sama, negara itu akan roboh jika tiangnya salah satunya ini roboh. Kita mulai yang pertama. Apa? Pancasila tadi. Ya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini kita ambil kata Pancasila dulu ya. Sekarang gini, Pancasila itu lahir tahun berapa? Tanggalnya? Kenapa 1 Juni? Selama ini kalau kita belajar kan ngapalin Pancasila lahir tanggal 1 Juni. Kenapa? Saat itu ada 9 orang berkumpul, namanya BPUPKI. Salah satunya siapa? Terus yang kalian dengar? Yang kalian dengar siapa? Sekarang data itu otomatis pasangan kan? Ada lagi siapa? Ada? Dokter Rajiman, dokter Rajiman. Terus Dokter Supomo, Ahmad Ramis, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Oke. Pancasila, kata panca itu apa? Diambil dari bahasa apa? Sanskerta masih ada nggak sekarang? Bahasa itu ada, tapi nggak pernah dipakai lagi dalam percakapan. Percakapan nggak ada. Cukup di dalam literatur maupun di dalam perpustakaan dan kajian di Fakultas Sastra. Selamat datang Pak siapa itu? Niko ya itu Pak siapa itu? Pak siapa lupa saya? Pak Rekson ya? Nixon ya, ingat saya Pak Nixon. Nah, ya enggak apa-apa kenal. Makanya saya pernah lihat Pak Nixon. Di sini. Bukan, oh ya, saya kira di sini Pak.
Pancasila diambil dari kata 5. Rata-rata kenapa? Kok kita 5? Kenapa? Yang agama Islam sholat 5 waktu. Bahkan di Malaysia rukun itu ada 5. Karena diambil dari kita 5 itu menuntut ataupun kesempurnaan lengkap di antara 5. Maka dasar dan ideologi negara. Ideologi itu apa? Kalau bahasa sederhananya saya ambil dari literatur, set of belief. Jadi seperangkat sebuah kepercayaan atau keyakinan yang diyakini dan diamalkan di dalam masyarakat. Jadi ideologi adalah keyakinan. Nah, pertama, dasar negara kita adalah Pancasila, itu pergulaan. Kenapa harus Pancasila? Itu Presiden Soekarno waktu itu namanya belum presiden, namanya Insinyur Soekarno yang membuat itu bukan ahli politik, sekolahnya politik. Waktu itu kan masih pergulaan. Apa dasar sebelum Indonesia kan sebelum merdeka disiapkan oleh Jepang. Maka Presiden Soekarno Hatta itu sudah bolak-balik ke Vietnam, kemana-mana. Bahkan ketika tahun 42 Jepang sudah mendekati Presiden. Kenapa Jepang mendekati? Sebenarnya enggak, untuk Presiden Soekarno mereka mendekati mengambil hati karena Presiden waktu itu namanya Soekarno Hatta. Dua pasangan ini memang sangat berpengaruh di Indonesia, tambah satu Syahrir. Tapi yang kompak dua ini, Soekarno Hatta itu kawan karib. Yang satu Soekarno orang Jawa, Bung Hatta itu orang dari Minangkabau. Yang satu insinyur bangunan. Yang satunya kok tadi ahli itu nomi. Mereka bersatu. Yang mimpin siapa? Seorang dokter waktu itu di panitianya itu. Jadi ilmu apapun terhadap suatu negara itu perlu ingat ilmu kesehatan hubungan dengan sini. Bahkan di Malaysia tokohnya siapa? Seorang ilmu kesehatan, Dr. Mahathir. Di Filipina, Dr. Josliza juga seorang kesehatan. Di Cina modern dari kekaisaran menjadi Republik Cina juga seorang dokter namanya Sun Yat-sen. Kenapa ya ilmu kesehatan ada hubungan dengan negara apa? Mereka punya ideologi yang kuat terhadap masyarakat karena mau melayani. Maka ideologi keyakinan yang harus ditanamkan di masyarakat. Mereka ada hubungannya dengan ilmu kesehatan. Karena orang kesehatan harus melayani orang. Makanya memimpin negara itu yang paling berat apa? Orang. Kalau barang nggak apa-apa, tanah itu dicampur di Lumajang, nggak dicampur juga di Lumajang, ditanam di Lumajang. Orang yang biasanya susah, maka ideologi itu harus dikuatkan. Negara itu harus ada ideologi dikuatkan, baru bisa berdiri. Dasarnya cinta. Misalkan kalian nanti kalau menikah, mesti dasar pertama suka, harus suka dulu. Kalau nggak suka dipaksakan gimana? Bertengkar terus. Maka di Indonesia harus ditanamkan adanya ideologi Pancasila. Ya. Pancasila, sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, ketuhanan, kata Tuhan. Tuhan itu apa? Sang Pencipta. Dan kita harus meyakini bahwa kita itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Yang agama Islam Allah, yang agamanya Nasrani Allah. Nah, saudara, kok hampir sama? Kan sama-sama Ibrahim dari Ibrahim. Kita kembali ke sini. Jadi harus berketuhanan yang Maha Esa.
yang Maha Esa. Esa itu apa? Tuhan satu. Kenapa kok kita sering bertengkar? Perbedaan ini. Karena mereka tidak meyakini Tuhannya satu arahnya. Kalian itu satu, tujuannya terjodoh. Bukan jodoh pasangan, ya jodoh. Daerah jodoh. Yang ke-12 kan arahnya jodoh. Ada bimbar, jodoh kan? Namanya biru. Dapur 12 merah, jodoh juga kan? Jalannya yang berbeda. Ya, lewat Sukajadi, satunya lagi lewat Banten Center, tapi tujuannya sama, jodoh. Sama dengan kalian. Tuhan itu satu, keyakinan. Karena 9 orang ini, apa semuanya agamanya Islam? Berapa yang agama Islam? Enggak, yang panitianya 9, apa semua agamanya Islam? Enggak. 8 agamanya Islam, 1 Amaramis itu agamanya Kristen. Maka mereka digabungkan dalam satu kesatuan. Pertama kali Pancasila itu menggunakan apa tadi? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di situ perbedaan dengan Pancasila apa? Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dengan Pancasila cuma istilah satu. Perbedaannya kalau Piagam Jakarta adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Kenapa Piagam Jakarta ada syariat Islamnya? Karena orang Jakarta etnisnya Betawi itu adalah Melayu yang mereka beragama Islam. Tapi karena demokratis, maka agama Islam, menjalankan syariat agama Islam itu dihilangkan. Yang 8 orang ini mau ngalah karena ada amal. Oke. Karena Indonesia tidak 100% beragama Islam, maka dihilangkanlah istilah syariat Islam. Tapi semua tujuannya satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu nggak boleh nggak beragama. Dan berapa agama yang diakui? 6. Enggak 6. Zaman saya sekolah itu 5. Kok bisa tambah, Pak? Zaman saya sekolah dulu 5. Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik. Kristen itu sebenarnya nggak cuma 2, ada lagi Ortodok kan? Ada lagi apa lagi? Kristen itu kan selain 3-nya ada lagi kan? Kristen apa? Ada macam-macam. Yang terkenal di Indonesia. Coba kalian ke Malaysia, nggak ada namanya Katolik sama Protestan. Yang di Malaysia adanya apa? Nggak ada Kristen. Yang ada apa? Apa? Kristian. Umat Kristian. Di Malaysia. Di Indonesia Kristen. Ada Islam. Kalau dipecah dari banyak yang satu Islam, Kristen. Sebenarnya kalau di Malaysia nggak ada istilah Protestan sama Katolik, Kristian aja. Di Indonesia aja dari 2, 3 adalah Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, zaman saya sampai Buddha. Lah kok sekarang ada tambah Konghucu itu dari mana Konghucu? Bukan, di antara 5 itu ada dibaca dari mana? Dari Buddha. Dulu makanya masih kecil saya tanya, agamamu apa? Agama saya Buddha. Kok sholatnya di kelenteng? Buddha kan di wihara. Loh, karena dulu dipadahkan dalam orde baru tidak ada di orang Konghucu masuk ke Buddha. Nah, itulah beragama macam-macam dan Indonesia mengakuinya. Kalau ada agama lain ada enggak? Ada. Misalkan Yahudi pun ada. Tapi di KTP-nya itu nggak bisa selain namanya. Ditumpangkan mungkin ke Katolik atau Kristen yang lain. Saya lihat di sini mobil ada tulisan Ibrani. Itu bukan, tapi dia ikut yang lain. Oke, kita kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Kuncinya cuma satu, ketuhanan yang pasti mereka harus bertuhan. Nggak boleh ateis. Terus ada agnostik, nggak boleh juga. Agnostik tahu, itu anak-anak muda yang senang sekali agnostik. Tahu agnostik? Apa? Yang nggak bertuhan itu ateis. Agnostik tahu? Betul. Orang yang mengakui adanya Tuhan, tapi dia tidak mengakui agama
Dia yakin. Terus ada lagi itu pecahan dari agama yang lain, itu adanya ethical cultural society, masyarakat berbudaya etis. Dia nggak beragama nggak apa-apa. Yang penting kita berbudaya, punya budaya. Boleh nggak itu di Indonesia? Nggak boleh. Harus. Ya nanti kalau ngisi form gimana di KTP-nya? Harus diisi. Ya. Bahkan ada kepercayaan dulu, ada kepercayaan namanya kejawen. Kejawen itu perpaduan antara Hindu dan Islam. Itu kejawen. Ya, banyak kan orang-orang masih percaya, ya pokoknya ibadahnya dicampur lah. Saya nggak mau jelaskan itu panjang. Ceritanya, pokoknya Indonesia itu harus beragama. Kunci suatu negara akan utuh, salah satu tiangnya ini, pilarnya ini adalah harus beragama. Kalau orang beragama, paling tidak dia mengenal bahwa ada surga dan neraka, pembalasan perbuatan baik dan buruk. Dia akan berbuat sesuatu kalau ada agamanya, dia akan takut. Oh, saya menyakiti orang itu nanti berdosa. Nanti kalau dosa masuk neraka, nggak mau jadi nggak tahu menyakiti, maka kuat darahnya. Ketika ada orang Islam sholat nggak diganggu, orang Nasrani ke gereja nggak diganggu, orang Hindu ke pura nggak diganggu, orang Buddha ke biara nggak diganggu, orang Konghucu ke kelenteng, atau kalau orang itu bahasa dari Jawa itu kelenteng, kalau di sini nggak tahu kelenteng, topekong. Saya baru tahu di sini ada topekong kan, warna merah. Itu yang pertama. Ideologi kita yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sudah ada, ideologi persatuan itu sudah ada. Kedua, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan itu pasangannya beragam. Orang manusia itu harus beradab. Orang berilmu itu harus beradab. Adab faul ilmi, jadi adab itu di atas ilmu. Jadi kalau ada orang yang pintar ilmunya nggak beradab itu nggak bisa, jadi gagal. Nah, jadi orang kemanusiaan, kalau kalian sekarang lihat kan, Gaza misalnya contohnya dibom terus, nggak ada kemanusiaan kan, sudah nggak boleh makan, nggak bisa nyari makan, bahkan antri makan pun ditembaki. Itu nggak ada rasa kemanusiaan. Kalau nggak ada rasa kemanusiaan, berikutnya adalah apa? Nggak beradab. Di Indonesia tahun 99 itu pernah terjadi di daerah Maluku ya. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya karena mungkin belum lahir tahun 99. Itu ada kerusuhan antar agama di Maluku. Sama-sama orang Maluku sendiri. Yang menjadi dasar adalah apa? Perbedaan tadi, masalah agama. Di Indonesia di Batam pernah terjadi juga tahun 99 perbedaan, tapi antar etnis. Sebabnya apa? Perbedaan ini. Maka karena mereka nggak menjalankan Pancasila ini. Kalau Pancasila sudah tahu agama kamu itu ya, Pancasila tidak bisa dipaksa gitu loh. Di dalam agama Islam itu nggak boleh maksa. Aku dilupa dan di agama tadi nggak boleh dipaksa. Kalau mereka pindah agama itu karena tertarik, bukan karena dipaksa. Mungkin tertarik orangnya, tertarik sikapnya. Jadi mereka mau pindah ataupun dapat hidayah. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kedua tadi kan kalau orang nggak punya kemanusiaan, mesti nggak beradab. Contohnya Israel membunuh dari, maka dia nggak beradab. Itu manusia. Antri makan, suruh antri makan ditinggal. Itu nggak beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya, di Batam ini saya belajar persatuan. Ketika satu sekolah, satu tempat kerja, itu suku-suku yang ada di Indonesia hampir ada. Kalian sudah lihat sini kan? Hampir ada kan? Ada orang ini, orang Indonesia, ada sebut keturunan ini dari India. Karena sebelah rumah saya itu ada orang India banyak, tapi yang campuran, ini dari sini ke rumah saya. Nah, ada orang Cina, ada orang dari timur, itu sama jadi satu. Mereka bisa bersatu karena apa?
Indonesia, persatuan itu disatukan oleh apa? Suatu bangsa itu disatukan oleh bahasa. Indonesia itu sebenarnya berbangsa-bangsa, ya kan? Macam-macam bahasa disatukan, bukan dipaksa, otomatis karena sistem pendidikannya pakai bahasa Indonesia disatukan. Contoh di Jawa Timur, ada bahasa daerah bahasa Jawa, padahal Jawa Timur ada beberapa suku, Osing, ada orang Madura, ada orang Tengger, ada orang Samin, orang Jawa. Ada 5 suku ini. Kalau sudah di Jawa Timur dia jadi satu, Jawa Timur dari Jawa gitu. Nah, disatukan oleh bahasa Jawa. Begitu juga di sini. Di Batam ini walaupun etnis ada seperti Indonesia disatukan jadi Indonesia di Batam. Nah, itu disatukan persatuannya diikat pakai biar nggak lari pakai bahasa. Kalian lihat sekarang tim nasional Indonesia wajahnya macam-macam kan, banyak Asianya atau Eropanya. Tapi dia apa? Indonesia karena menyanyikan lagu Indonesia dan wajib harus bisa, harusnya bisa. Dan dipaksakan juga tidak boleh menggunakan bahasa Belanda di ruang ganti, walaupun 90% orang Belanda. Jadi Indonesia. Apakah mereka Eropa? Tidak, ada jalan Indonesia. Maka disatukan oleh bahasa Indonesia. Dan timnas sekarang itu contohnya, kaptennya itu baru mulai di Belanda ketika bicara dengan tim kawan-kawannya dipaksa pakai bahasa Indonesia karena persatuan nikah pakai bahasa. Berikutnya, yang keempat apa? Inilah produk Indonesia. Kok sekarang pemilu itu pakai ya Pak ya? Pakai satu suara satu orang ini. Inilah perubahan setelah reformasi berbeda zaman saya dibesarkan zaman Orde Baru. Jadi kalau pemilihan kepala daerah zaman saya kecil, zaman saya remaja, itu nggak ada orang milih bupati, nggak ada. Memilih wali kota nggak ada, memilih presiden itu nggak ada. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, pemilu sekarang sebenarnya agak berubah ke permusyawaratan. Silakan Pak. Kerakyatan. Oke, sampai situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Rakyat itu harus dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu dengan baik. Jadi tadi perbedaan tadi dipimpin dengan hikmah dan baik. Dan apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, maka ide suara kalian ini disatukan, nggak bisa ngomong orang seluruh Indonesia oleh perwakilannya anggota DPR. Nah, DPR itu saya akan bicara DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya Dewan People Representative Council kalau bahasa Inggrisnya. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita itu ketika milih nih, yang kalian pilih orangnya atau partainya? Orang, misalkan Ustaz Rio, nanti gambarnya banyak kan. Kalau lihat Ustaz Rio, tidak ada Bibi waktu muda seperti Bibi. Cuma Bibi agak kecil, sedikit, Rio agak berisi. Misalkan suatu saat ada namanya gambarnya Ustaz Rio, gede banget kan? Gede. Itu nanti kalian milih partainya atau milih orangnya? Bertanya. Ya, berarti kalian yang dipimpin perwakilan. Nah, Anda mewakili ini merasa saya senang Ustaz Rio kok. Kenapa? Saya milih Ustaz Rio senang karena apa? Saya kenal. Pertama itu kenal, makanya banyak yang dipajang-pajang gambar-gambar tadi itu perwakilan. Nah, yang kedua sebenarnya itu partainya apa? Itu kalian nggak terlalu mikir kan? Yang Anda pikirkan jujur aja, gambar orangnya kan. Kenapa artis banyak sekali yang jadi? Apa? Karena kenal, wajahnya kenal. Paling enggak pernah lihat kan? Kamu kan banyak sekali gambar. Tentu yang kalian pilih wajah yang kalian kenal. Nah, misalkan saya, mungkin saya enggak, tapi mungkin Ustaz Rio wajahnya dilihat aja mungkin 4 atau 3 tahun kemudian kalian udah nggak di sini kan? Ketika lihat Bali, wah,
wajah. Saya pernah lihat bapak ini kelihatannya waktu dulu waktu saya SMK. Bingung ada tuh ya, 12 kali ini. Entah partainya apa kan nggak tahu. Nah itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada partai pertama, saya nggak apanya partai ya, contoh aja ya. PDI, PDIP, PDI, dulu kan PDI itu banyak. PDI saja ada P, bedanya apa? Yang PDIP itu yang ada dulu pecah, ada PDI terus PDIP, yang bertahan PDIP, yang Bu Megawati. Itu gambarnya apa? Kalian tahu beda Banten sama sapi, tahu nggak bedanya? Saya nggak bisa membedakan. Bedanya di mana? Udah sapi sudah ada tanduknya. Mata. Saya nggak bisa bedakan. Kalau kuda sama zebra bisa kulitnya warnanya, tapi kalau sapi sama banteng itu susah lah. Gambarnya itu bukan gambar sapi, gambar banteng. Moncong putih. Nah, terus kedua ada golkar, pohon. Ada lagi Ka'bah, 2 ada 3, gambar saya cuma 3. Ada Ka'bah warnanya hijau. Terus ada lagi apa? Gerindra, gambarnya kepala burung apa? Burung garuda gitu loh. Gerindra gambarnya gitu nggak? Burung garuda. Ya maksudnya ya Indonesia burung garuda, tapi burung aja kan. Terus ada lagi apa yang kalian kenal? Apa? Oh, Demokrat. Ya. Kenapa? Demokrat. Saya nggak mendukung Demokrat, juga nggak benci Demokrat. Kenapa Demokrat mudah diingat? Kenapa? Karena pendirinya Pak SBY itu. Kalian nggak tahu Pak SBY? Tahu. Saya ingat ya. Kan presiden yang dulu soalnya. Lambangnya itu bintang Mercy. Itu yang ada ya. Di antara partai itu kan ada calegnya. Nah, caleg itulah yang mewakili suara kalian dulu. Saya milih, misalkan Bapak A, karena saya kenal kok. Paling enggak kalau di anggota DPR saya ada masalah, saya bisa langsung daripada saya milih orang yang nggak kenal, gitu loh. Oh, saya nggak tahu ini Pak siapa ini. Paling-paling enak amat dia dapat suara. Kalau minimal kalau kenal, capres berat yang jadi Pak A ini, misalkan Satrio. Paling nggak menjelaskan Ustaz, ya siapa kamu? Jadi dia nggak kenal kan? Dia sudah berat. Saya juga SMK dengan benar Ustaz waktu lain. Nah, contohnya seperti itu. Itu kan mewakili. Oh, tanah saya sekarang digusur Ustaz. Nah, kayak gini. Contoh itu perwakilan. Kita di sini itu ada namanya perwakilan. Wakil itu DPR. Jadi nanti suara-suara itu di Batam misalkan ada 50 anggota dewan itu mewakilinya. Di Sabulun itu ada 10. Pak ini partainya ini daerah pemilihan Sabulun. Nah itu namanya DPR. Nah kalau Bapak Ismail tadi itu DPD. Dia juga dipilih dari masyarakat Kepri ini cuma 4 seluruh Kepri. Jadi lebih berat lagi. Kalau tingkat nasional nggak ada di daerah DPD, nggak ada, adanya cuma di Jakarta. Kalau DPR kan setiap kota, kabupaten ada, provinsi ada, DPR RI itu pusat ada. Jadi ada 3 level. Kalau DPD cuma ada di Jakarta, tiap provinsi kirim dari Kepulauan Riau cuma 4. Jadi milihnya harus banyak. Kenapa orang kok bisa kepilih DPD? Dia ke partai enggak sendirian. Namanya misalkan Pak Megah ini DPD RI nyalek enggak? Megah nyalek kan? Kalau ada yang milih kan? Nyalek DPD Kepulauan Riau itu nggak perlu saya lewat partai. Pak Megah dari partai Gerindra, partai Golkar atau Demokrat enggak sendiri. Contoh Bapak Ismail tadi kepilih menjadi anggota DPD. Kenapa? Kan dia nggak ada partai. Kenapa? Karena beliau dulu ketua otorita Batam 298 waktu konflik. Terus itu beliau banyak investasi pabrik-pabrik ini kerja keras beliau. Setelah itu beliau gubernur Kepulauan Riau, maka ketika nyalon banyak orang masih kenal gitu loh. Wah, Pak Ismail calonnya banyak orang yang kenal Bapak ini ya. Dulu ini kan Bapak Gubernur. Oh ini dulu Bapak ketua otorita. Jadi paling kenal kan. Nah, terus sampai nyalon. Wah ini kan yang isi tahlilan di rumah saya dulu. Nah, dia yang ngisi pengajian Islam dulu ya di masjid tempat saya. Wajahnya ini diingat itu. Nah, mungkin besok
penampilannya nggak gini, nggak tahu. Mungkin lebih rapi kan. Kalau yang kan mesti pakai make up, pakai lipstick, foto kan. Kamu lihat semuanya kan, yang aslinya hitam banget, di situ jadi putih jangan lihat. Ada kan? Aslinya dengan namanya mau dipajang dan tidak itulah. Itu perbedaannya. Kalau DPD itu nggak pakai partai, tapi yang minat suara banyak karena cuma 4. Sementara DPR kabupaten 50, jadi 10 kali lebih. Kalau untuk jadi anggota DPR di Pulau Batam ini sekitar 20.000 sudah jadi. Kalau DPD 5 kali mungkin 200.000, 100.000 orang yang milih karena penduduk lebih 1 juta. Misalkan yang dipilih cuma 4 kan perlu 200.000 orang yang milih. Lebih berat Bapak tadi karena menang dulu pernah jadi ketua otorita dan jadi gubernur, jadi ingat wajahnya. Oh iya, itulah namanya perwakilan, mewakili kita. Ini silakan Pak. Permusyawaratan mereka nggak bisa, maka ada istilah kolektif kolegial nggak bisa. Saya seneng, wah saya maunya seperti ini kok. Program pemerintah itu harus buat jembatan Bintang Batam, nggak bisa. Saya sendiri dirapatkan. Nah, rapatkan mesti juga. Yang paling banyak siapa saudara? Nanti dananya gimana? Mending untuk atasi rumah liar dulu, untuk buat jalan raya nggak jadi. Udah tunda lah tahun depan enggak. Itu keinginan kita harus kolektif. Yang terakhir apa? Sila 5. Orang sini, masa kesana terus nanti dikira ya dekat ini. Apa? Adil itu apa? Nggak pilih-pilih. Adil itu dekat dengan takwa. Kalau dalam agama adil dekat dengan takwa. Maksudnya takwa apa? Orang yang adil dan orang baik. Adil proporsional. Saya belajar dari teman ada kawan saya itu akhirnya namanya Pak Musalim, akhirnya orang jualan ayam penyet di depan SP. Itu masih ingat kan istilah adil. Jual nasi itu gini. Pemilik nasi melihat nasinya banyak, duitnya berapa, itu berdasarkan nasi. Sementara yang melayani berdasarkan fisik pembeli. Nah, ini nasi kok sudah habis, duitnya baru sedikit, marah dengan penjaganya. Lo kok dijelaskan? Ini Pak, yang belanja di sini itu badannya gemuk-gemuk, jadi ngambil nasinya banyak-banyak. Kemarin yang beli itu sedikit, jadi nasinya sedikit. Dia bilang, nasinya sedikit aja ya. Yang hari ini nambah lagi mas, artinya sambil ada itu proporsional jadinya yang gemuk. Kalau kalian misalkan ada kondangan nasi ini, yang gemuk kalian kasih nasi sedikit, yang kurus kamu kasih nasi banyak, itu ada nggak? Enggak. Atau dibuat semua sama, ada kan? Juga ada makanya ada dan biasa disesuaikan. Nah, bahwa anak kecil kasih nasi besar, yang besar kasih nasi besar. Jadi adil itu disesuaikan porsinya, sesuainya. Kalau orangnya gemuk, ya porsinya banyak, itu adil. Dan orangnya gemuk kamu kasih setengah piring. Yang orangnya anak kecil kamu kasih 1 piring full. Ya nggak habis malah. Nah, sekarang adil itu juga harus sama, tapi proporsional. Itu yang sebenarnya menyesuaikan pada tempatnya. Maka anak kecil itu waktu puasa nggak bisa, nggak ada. Kamu kan Islam nggak ada. Kamu harus puasa ya. Orang tua juga nggak bisa. Ada proporsional saya. Waktu SD saya namanya adil sama waktu SMP itu dijelaskan. Adil itu proporsional sesuai dengan pendapatannya. Harus adil. Itu namanya adil. Kan sama. Adil. Ya. Udah, yang pertama pilarnya itu. Yang kedua pilarnya adalah Undang-Undang Dasar pernah Indonesia mengalami perubahan bentuk republik jadi negara federal. Waduh, bayangin kalau negara federal, jadi setiap provinsi itu ada presidennya masing-masing, ada menterinya masing-masing. Remuk enggak? Bisa hancur. Republik aja seperti ini kan, ke daerah yang jadi kan. Contohnya, saya orang Jawa, maksudnya saya ambil orang Jawa, ini orangnya. Itu aja seperti itu, pada republik, apalagi federal. Di negara lain bisa, di Amerika bisa federal. Di negara lain bisa, cuma di Indonesia belum.
cocok. Makanya waktu itu pernah jadi federal, ada perdana menteri. Malaysia itu bentuk federal, ada perdana menteri, ada raja. Kepalanya ada 2. Percekcokan. Kenapa Malaysia itu percekcokannya kecil? Karena waktu Inggris membidik itu jadi sesuai. Indonesia politiknya divide and rule, dibuat pecah-pecah. Maka kalau dibuat federal nggak cocok. Pernah diuji coba. Baru 6 bulan bubar pemerintahannya, buat menteri baru. 6 bulan buat menteri baru. Lemes nggak kebijaksanaannya. Baru kurikulumnya 6 bulan ganti lagi. Bukunya belum habis ganti, proyek lagi. Nggak punya duit, masalah sosial lagi, bukan macam-macam. Sekarang kan masalah baju, masalah buku itu ya mas saya dulu kan problematika. Sekarang banyak bantuan, banyak beasiswa. Sekolah saya bayar, SD, SMP, SMA itu bayar, sampai kuliah bayar. Tapi kalau Ustadznya dapat beasiswa, tapi tepuk tangan untuk Ustadz yo. Iya, beliau itu dapat beasiswa, sama-sama saya sekolah, kuliahnya sama, tahun masuknya bareng. Beliau dapat beasiswa, saya kerja. Sama kuliahnya, cuma beda jurusan satu kampus. Beliau dapat beasiswa, saya kerja. Pinter mana? Beasiswa kerja. Pinter beasiswa kan? Saya kuliah 2 tahun, beliau 4 tahun. Pinter kan? Nah, itu sama sebenarnya. Dapat beasiswa, saya kerja. Saya waktu itu memang harus bekerja gitu. Makanya karena kerja, saya kuliahnya cepat. Pak Habibie itu dapat beasiswa kerja, pinter kan? Ketika sudah di Jerman dari profesor paling hebat, Habibie adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia yang nggak dapat beasiswa. Karena nggak dapat beasiswa, maka dia harus pinter, belajar sendiri, bayar sendiri. Nggak dapat cuma Pak Habibie, yang lain dapat. Makanya dia pinter, karena paksa nanti kalau kalian kuliah nggak dapat beasiswa, jangan menyerah. Tunjukkan bahwa yang nggak dapat beasiswa juga pinter. Kalau image-nya orang dapat beasiswa kan pinter, nggak dapat beasiswa kan nggak pinter gitu kan. Nah, maka image itu diubah. Nah, itu yang saya ubah dengan Ustaz itu kan pinter dapat beasiswa, saya enggak. Ya, tapi sama-sama sekolah. Oke, itu tadi undang-undang. Peraturan tertinggi itu undang-undang. Jika peraturan undang-undang dengan peraturan pemerintah bertentangan, yang dipakai yang mana? Undang-undang. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, bendera Indonesia berwarna merah putih. Presiden bilang, udah diganti merah putih hijau. Boleh nggak? Enggak boleh karena undang-undangnya seperti itu. Pasal 29, negara Indonesia adalah negara 29 agama berdasarkan ketuhanan. Nah, diubah karena sudah demokrasi, peraturan pemerintah membebaskan rakyat Indonesia bertuhan atau tidak bertuhan karena itu hak asasi manusia. Ikuti piagam PBB gitu. Boleh nggak? Nggak boleh karena itu di dunia mungkin boleh, di Indonesia ya nggak boleh. Harus berketuhanan. Nggak boleh walaupun peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah turun perda peraturan daerah pemilihan ketua RT dan RW. Nah, ini kisah peraturan RW. Jadi peraturan RT ada kan perda. Kalian tahu nggak perda? Syarat menjadi ketua RW itu pernah pertentangan di tempat kami. Harus ikuti aturan. Yang boleh jadi nyalonkan ketua RT atau RW adalah yang punya KTP alamat di mana dia tinggal itu. Orang kos boleh nggak? Nggak boleh. Itu orang kos ternyata dipilih karena dia disukai tetangganya. Yang orang yang tinggal di situ nggak terpilih. Anda ditanya itu gimana? Mengikuti aturan tadi. Nah, itu peraturan daerah. Jadi undang-undang tertinggi, peraturan pemerintah, terus ada permen menteri. Menteri bisa bertentangan dengan pemerintah. Terus daerah bisa bertentangan dengan menteri. Menteri dalam negeri ya daerah. Turun ya. Nah, di sekolah juga ada kan peraturan kepala sekolah. Masuk jam 7. Peraturan ketua kelas. Ketua kelas buat aturan nggak? Masuk jam 5:30. Yang dipakai yang mana? 5:30 apa? Turun ke bawah, Negara Kesatuan Republik Indonesia
NKRI harga mati yang dipakai biasanya lambang untuk tentara kan. NKRI harga mati itu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa diubah-ubah dalam bentuk republik. Negara lain bisa nggak berubah? Bisa. Contohnya yang sekarang lagi tren kan Iran. Iran dulu negaranya namanya apa? Sebelum 79. Apa? Republik Iran kan? Ya bukan. Bukan Republik Iran. Dulu namanya Persia tahun 35 diganti Iran namanya Arya. Kalian jangan salah loh, Iran itu bukan Arab ya. Cuma tulisannya Arab kayak orang Arab Melayu. Dia orang Persia, orang Arya, orang yang terkenal belajarnya paling tinggi di dunia. Menurut keyakinan orang Iran. Orang Iran sama Jerman itu satu kali. Kalau Israel sama menjadi makhluk tiga dua. Mereka anggap terbaik semua, jadi mereka nggak mau ngalah. Makanya perang. Dulu negara itu namanya Iran. Ketika Ayatullah masuk menjadi Republik Islam Iran, maka kepala negaranya, pimpinan tertingginya bukan presiden. Dulu kan kerajaan, kepala kerajaannya kan Shah namanya, Shah Reza Pahlavi. Sekarang ketika wajah diturunin ulama yang menjadi pimpinan tertinggi, Ayatullah atau ulama. Jadi pemimpin negaranya ulama. Kalau di Indonesia ustadz lah. Jadinya ada negara teokrasi, namanya negara yang memimpin itu harus dari segi ulama. Ada nggak selain Iran pemimpin negara, nggak pemimpin tertinggi negara, nggak presiden, ada nggak selain Iran? Ada. Vatikan pemimpin dirinya adalah Katolik, ulama Katolik namanya Paus. Iran pemimpin negaranya adalah ulama. Arab Saudi pemimpin negaranya ulama nggak? Enggak. Arab Saudi pemimpin negaranya adalah raja. Beda. Arab Saudi kan tidak ulama. Nah, itu perbedaannya untuk Indonesia Republik. Kalau Republik itu presidensial. Presidensial itu yaitu kepala negara sama kepala pemerintahan jadi satu, itu namanya presidensial. Singapura, Republik Singapura, pemimpin negaranya siapa? Pemimpin negaranya presiden, pemimpin pemerintahannya perdana menteri. Bagi manusia, pemimpin negaranya raja, pemimpin pemerintahannya perdana menteri. Kalau Indonesia jadi satu, Turki sama Indonesia sama. Indonesia Republik Indonesia presidensial presiden nggak ada perdana menteri. Turki juga sama. Cumhuriyet Turki ya namanya, masih Republik Turki. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali dicetuskan di mana? Zaman kapan? 1 Juni 45. Sebelumnya ada nggak? Nah, sebelum 1 Juni itu lambang negara Indonesia apa? Lambangnya apa? Gini kan? Nah, coba kalian di istana apa di sana kan lambangnya gini, apa? Apa? Sebelum bahkan tahun 45 masih lambangnya gini, apa? Lambangnya kan harimau kan dulu, Belanda. Ya kan? Koninkelot itu lah tulisannya bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu sebelumnya lambangnya harimau diganti burung. Burung Garuda tahu? Apa? Burung Garuda ada nggak? Itu dulu kisah namanya Garuda, seorang pemuda. Zaman itu sudah dicetuskan oleh seorang pemuda namanya Gajah Mada. Dia pemuda terus sampai meninggal, tidak nikah. Karena dia bersumpah palapa. Kenapa dia bersumpah palapa? Coba, secara historis kenapa dia mengucapkan sumpah palapa itu? Anak usia 19 tahun, ada yang bilang 19, ada yang bilang 21 tahun. Usia kalian, kalian berapa paling tua ya? 19. Oke, anak-anak kakak kelas kalian. Itu pemuda namanya Gajah Mada, seorang perwira. Dia bukan dari perwira unggulan, perwira kampung diambil cuma karena dia sangat setia.
Dia dekat namanya Maha Patih akan Aman Bumi namanya Aryataka. Dia anak yang nurut tapi pemberani, suka mendengarkan cerita orang tua. Kebetulan orang tua inilah yang jadi Perdana Menteri Majapahit. Kan ada raja Majapahit, rajanya itu nggak mau mikir berat, yang mikir Perdana Menteri, patihnya, wakilnya di Indonesia. Dia itu kan panglima, kepala pas pampres kalau sekarang. Kenapa dia dipilih menjadi panglima? Karena dia pernah menyelamatkan raja dari pemberontakan sekolah calon raja. Itu kalau sekarang dari Nusa Agni, perwira-perwira muda berontak. Yang menyelamatkan juga anak muda juga seusianya, adik kelas, adik umurnya masih adiknya. Menyelamatkan raja, terus raja itu sayang, kamu aja yang menjadi pengawal. Aku nggak percaya sama perwira-perwira ini. Aku bilang kamu dengan 10 temannya yang masih hidup. Itu ada 30-an yang betul-betul dia mendengarkan cerita Aryataka tentang negeri Tartar, orangnya sipit, kulitnya kuning, terus ada orang yang hitam, rambutnya keriting. Cerita aja itu belum pernah keluar, aja cuma dengar ini. Karena Aryataka sudah sepuh, sudah tua, terus dicari calon. Kamu aja yang gantikan saya. Dia kaget, kok saya paman kan yang senior-senior menteri-menteri yang jenderal kamu rumah senopati kan banyak jenderal. Kok saya masih anak muda? Enggak. Aku lihat kamu setia. Ketika dia disampaikan ke rajanya, pengganti saya kan raja ini nurut aja sama Perdana Menteri. Siapa pengganti paman? Karena belum ada calon dari rajanya. Ini Gajah Mada. Oh Gajah Mada. Oke, karena raja pernah diselamatkan. Apa saya bilang? Ketika dia dilantik, diejek sama ini perempuan tuanya. Anak kecil mimpin negara, apa bisa itu diejek itu? Bahkan Aryataka ketawa dia. Karena sama Aryataka dia hormat, jengkel sama Gajah Mada, tapi nggak dia apa-apain, cuma dibijak aja. Kan dia yang cerita Aryataka saja. Tadi diceritakan tadi apa yang terjadi, anak karena tertekan jiwanya itu di Wilwatita namanya, Balemang untuk Wilwatita itu sekarang tempatnya di Trawulan itu masih ada tempatnya dan ditemukan lagi situs yang mikir itu. Di situ karena banyak cerita di pikiran, ejek sama senior perwira senior ini, mana mungkin om dia itu pengen menyatukan Nusantara waktu itu orang yang kulitnya sama itu dari Onin sampai Pulau Seram, dari Thailand Selatan sana sampai Pulau Seram mau disatukan dan dia diexit. Waktu diexit dia berdiri di depan menantang di depan raja waktu dilatih dari Perdana Menteri. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Kalian berempat yang ngejek saya, kamu jadi menggantikan saya. Yang 4 tadi karena mereka senior perwira malu kan kalau nggak berani. Yang berani maju 4, berani 4-4-nya atau enggak? Yang berani cuma 2. Waktu 2 itu langsung disikat dibunuh di depan raja. Habis itu nggak ada yang berani sama Gajah Mada. Gajah Mada bisa memerintah sedemikian hingga dia mau menyatukan Nusantara dengan sumpah pahlawan. Maka karena sudah diceritain bahwa Nusantara ini orangnya berbeda-beda, bahasanya berbeda, maka dibuatkan simbolnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Di simbolnya tidak ada, itu sudah ada. Empu Prapanca yang nyatat itu, kayak saya misalkan ya si Kelvin itu kan motret terus, mungkin Ustaz Tio nanti juga ada yang mana ada di kawannya nyatet. Bahkan dulu Hitler itu yang nyatet kawannya, Kalmat yang jadi di komunis kan nyatet kawannya, dia cerita kawannya itu kemudian cuma nyatet. Mungkin kalian ada sering nama dicatat, gitu. Kayak contoh kawan saya pernah tidur di kamar dengan saya, David Roman Elsilasi, menurut saya cinta itu. Dia itu nyatat cerita kawannya, maka jadi film kan itu Ketika Cinta Berpasti. Itu nyatat kawannya orang Tegal yang jualan tempe di mesin sekolah, jadi film jadi novel. Itu kisah kawannya, nasib kawannya dicatat itu. Kalian ada nggak kawannya yang aneh-aneh kalian catat? Itu suatu saat kalau dia jadi orang ibadah, maka perlu ditulis. Gajah Mada tapi untuk ada yang menulis. Gitu, beberapa dia mungkin senang lihat itu, anaknya aneh, tulis seperti itu. Contoh dulu ejekan yang sekarang jadi kenyataan, saya nggak promosi siapa,
Saya belajar sekitar tahun, saya masih ingat tahun 98-99 setelah reformasi saya semester 3. Saat itu mungkin masih SMA. Saya beli buku namanya buku Pak Prabowo. Waktu itu kan ada pertemuan Pak Prabowo yang dipecat dari TNI atau Malukan di seluruh Indonesia. Ada kawannya ngejek waktu itu. Prabowo, kamu pengen jadi Ageng Mangir atau Jawa Timur. Setelah itu dia tidak mau ngomong. Kata-kata itu jadi kenyataan. Dulu kan diejek, sekarang jadi kenyataan. Maksudnya, kamu jadi presiden. Kan di waktu dulu karena kan bukunya ada itu kalau kalian baca buku yang lama bukan sekarang ada itu. Nah, semua itu karena ini punya jiwa kesatria. Mungkin akan terjadi puluhan tahun kemudian. Waktu itu tahun 99 sekarang berapa? 2024, berarti 25 tahun kemudian baru jadi kenyataan. Saya baca bukunya itu. Kalau kamu sudah seperti saya, kamu boleh main ke rumah saya. Waktu Pak Harto bertanya presiden makanya. Kalau kamu suatu saat jadi presiden, kamu boleh dalam rumah saya. Jadi kenyataannya 25 tahun yang lalu manusia juga seperti ini. Kita kalian ini lewat Bhinneka Tunggal Ika ini macam-macam. Dipertemukan lagi gitu. Itu terima kasih sudah diajak dari habis. Ada pertanyaan? Boleh tanya dari tempat ini atau tanya yang lainnya. Saya bisa jawab ya, nggak semua saya bisa jawab. Boleh tanya, boleh tanya aja dengan kekinian kalian. Yang benar Pak. Oke. Orang saya kasih orang yang sejalan, saya suruh ada saya ditanya. Paling nggak saya dikenal kawannya, cepat tanya. Gimana? Boleh tanya? Enggak Pak, ini mau tanya Pak. Kenapa kamu sudah terlanjur kamu langsung tanya aja? Ini aja. Orang yang godain kawannya itu melanggar Pancasila enggak gitu. Boleh tanya silakan yang berani tanya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sekali lagi, silakan bertanya apa saja. Oke, bagus, silakan. Assalamualaikum Bapak, saya dari SMK 11, perwakilan dari OSIS SMK 11. Perkenalkan, saya Yulia Tommy. Saya ingin menanyakan, jadi di beberapa sekolah permasalahan OSIS itu mungkin mengajak kawan-kawannya untuk memperlaku seperti 4 pilar yang Bapak sebutkan. Nah, Bapak ada solusi bagaimana bisa seluruh siswa agar berpikir kritis untuk menerapkan 4 pilar tersebut. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih. Pertama, OSIS ya. Kalau kalian sudah pernah ikut OSIS, itu paling enggak pernah memimpin orang. Belajar berorganisasi. Saya jujur, saya sangat lama. Waktu SMP, SMA saya ikut organisasi dan waktu kuliah saya ikut. Kalau kalian sudah ikut OSIS, berarti kalian bisa menerapkan ini. Pertama Pancasila, karena SMK. Iya, SMK Kelas 11 di mana? di lurus lagi Pak, di sini. Organisasi itu bidang apa? Listrik. Iya, di sini. Bidangnya apa kalau listrik elektro? Iya, elektro dan listrik. Oh, berarti ini kesehatan itu elektro. Menerapkan banyak ideologi. Ketika kamu nanti di OSIS itu, masih ada berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Buat ideologi Pancasila untuk sampai hari ini suka atau tidak suka Indonesia menerapkan Pancasila. Keluar dari ideologi itu ada undang-undang. Bahwa ada undang-undang. Apa pernah kan ada yang keluar dari itu? Misalkan dari negara membuat ideologi komunis pernah 95 diberantas habis. Membuat negara berdasarkan daerah diberantas habis. Memberantas apapun tidak. Ketika anak-anak inilah bibitnya, mereka yang jadi orang besar tadi, pemimpin negara seperti presiden kayak Hitler, Anwar, yang besar-besar kayak Abdul Nasir, Gandhi, itu mereka dimulai sejak kecil. Soekarno sejak sekolah SMA, tinggal di tempatnya Cokro Aminoto, AOS dari Sudirman saya Cokro Aminoto. Kalau kalian kenal Bunda Maya kan, tahu kan? Itu buyutnya Bunda Maya. Tahu Bunda Maya? Maaf, ini Bunda Maya ibunya Al ya kan? Mungkin ada namanya Maya di sini ibunya.
Ya, itu sudah belajar ya tentang negara Indonesia. Dulu nama awalnya bukan Indonesia, Melayunesia, karena etnisnya Melayu. Awalnya itu diganti Indonesia. Yang kedua undang-undang. Ya di OSIS belajar kan punya ADART kan. Ya di situ terapkanlah perbedaannya. Nanti kalau kalian jadi ketua anggota DPR atau apa sudah terbiasa. Maka kalau orang berorganisasi itu stres dia kalau turun ke masyarakat. Kepilih jadi anggota DPR itu nggak biasa ngomong, stres duduk aja. Kawan yang nerima, ujung-ujungnya masuk penjara kan karena tidak siap. Kan banyak orang masuk penjara kan pejabat-pejabat, mereka tidak siap. Karena setiap organisasi itu ada trik dan intrik. Gimana mengalahkan lawan, gimana mencoba lawan. Itu saya di sini nggak akan bicara tentang politik, tapi saya akan bicara tentang undang-undang. Ya kan ada ADRT-nya, itu latihan undang-undang itu. Berikutnya yang negara kesatuan Republik Indonesia ya kamu latih di situ, itu belajar aja. Sejak SMA belajar pidato itu lantang itu. Orang yang nggak biasa ngomong di depan umum, pegangin aja gini kok. Terus pernah kalau nggak biasa di ngomong ujian skripsi ada langsung pengen pipis kok. Ada loh waktu zaman saya kuliah sampai itu belajar kok berasa lah karena nggak biasa, nggak di organisasi karena berbeda. Yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika harus disadari bahwa kita itu berbeda. Unity in diversity, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetap satu juga. Kita disatukan oleh bangsa Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia juga tahun berapa? Kok bangsa dibuat sih Pak? Bahasa itu ingat pakai Portugal. Apa orang Portugal kan orangnya di Eropa, orangnya semuanya bule. Enggak, ada yang kulitnya macam-macam. Ada yang kulit hitam, ada yang Arab, kayak orang Myanmar. Itu orang mana? Orang Myanmar. Spanyol itu Eropa kan? Harusnya kulitnya putih, mata biru, rambut pirang kan? Saya mau Lamin Yama kulitnya apa? Ya itu banget sih agak kecoklatan karena ibunya Arab, bapaknya Afrika kan? Lahir di Spanyol. Ya, seperti itu disatukan. Lamin Yama bahasanya apa? Dia bahasa Spanyol. Spanyol dulu bahasanya apa? Bahasa Arab. 700 tahun bahasa Arab. Bahasa Indonesia baru ada 100 tahun kan? Nggak ada, baru 80 tahun. Sebelumnya pakai bahasa daerah, bahasa Belanda. 350 tahun bahasa Belanda. Kakek saya itu ketika Indonesia merdeka itu baru kursus bahasa Melayu, kursus. Karena dia bisanya bahasa apa? Kalau sekolah pakai bahasa Belanda, kalau di rumah pakai bahasa Jawa. Jadi Indonesia pakai bahasa Melayu waktu itu. Kakek saya bilang bahasa Melayu. Ketika bapak saya pakai bahasa Indonesia, saya ngomongnya, bapak itu kalau ngomong sama saya kok senangnya pakai bahasa Melayu, nggak bahasa Indonesia kan saja. Karena dia dulu namanya walaupun tahun 45-an kakek saya lahir tahun 25-an. Waktu itu bilang kursus bahasa Melayu, kursus bahasa Melayu. Dipaksa setelah itu orang tua saya sudah bisa bahasa Melayu, saya bisa bahasa Indonesia. Di Eropa juga sama kejadian ini. Kakek usia saya ini mereka pakai bahasa daerahnya masing-masing, bahasa nasional. Terus dia disambungkan bahasa Inggris, sekarang disambungkan oleh luar Euro. Di Asia Tenggara mau disatukan rencananya. Asia Tenggara pakai bahasa apa? Asia Tenggara. Indonesia, bahasa Kamboja, Vietnam atau bahasa apa? Bahasa Melayu. Indonesia protes nggak? Vietnam protes nggak? Thailand protes nggak? Nggak ada, mereka nggak berani protes karena sedikit orangnya. Kalau kamu protes ya buat sendirilah grup. Iya, karena Singapura protes ya enggak. Singapura itu bahasa nasionalnya tetap Melayu dari bahasa resmi Inggris, bahasa nasional Melayu. Coba lambang negaranya bahasa Melayu, lagu kebangsaannya Melayu. Singapura ada dua, bahasa resmi Inggris, bahasa nasionalnya Melayu. Lambangnya apa? Singa. Malaysia lambangnya harimau. Indonesia lambangnya burung. Thailand lambangnya gajah. Disesuaikan daerahnya. Mungkin di sini kayak pengalaman.
burung alap-alap itu burung itu elang Jawa. Terus dinamakan Garuda karena dulu ada Garuda namanya Garuda mungkin. Sudah namanya. Mungkin kalau dulu ada namanya Minti dan Minti atau Minti. Anak-anak kita ini. Oke, ada bertanya lagi. Itu tadi kalian awal mau menjadi pemimpin. Ada yang bertanya, ini dari SMK berapa? Kok bisa? Hah? Sama, ini Exodus SMK 11. Oh, organisasi udah mulai organisasi. Nah, kita satu baru berbeda tetap SMK. Ini itu, oke. Terima kasih atas ada yang bertanya lagi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.